Keris Omnyang Jimbe. Konon, keris Omnyang Jimbe banyak dicari karena dapat digunakan untuk mendatangkan atau melipat gandakan uang, beras, jagung, dan lain-lainnya dari alam gaib. Pernah dicoba kekuatan keris ini oleh beberapa orang dengan sebuah gelas yang berisi beras. Kemudian, gelas tersebut ditutup kain putih. Lalu, keris Omnyang Jimbe ditaruh di atas gelas. Dalam waktu 1 jam, keajaiban terjadi. Gelas yang semula berisi 1/4, kini gelas tersebut terisi penuh oleh beras. Beberapa literatur kuno, baik versi Jawa tentang sejarah perkerisan maupun buku-buku yang diterbitkan oleh penjajah Belanda zaman dahulu, mengatakan bahwa keris yang berdapur putut kembar, yang biasa disebut sebagai Omnyang Jimbe ini, memiliki beragam versi. Meski sebenarnya penamaan Omnyang Jimbe kurang pas, karena penamaan tersebut diambil dari nama seorang empu yang hidup di zaman kerajaan Pajang bernama Omnyang. Namun, penamaan tersebut sudah terbiasa di kalangan masyarakat, sehingga penamaan dapur putut kembar menjadi sangat akrab disebut sebagai keris Omnyang Jimbe. Adapun beberapa jenis dan keutamaan dari keris yang biasa disebut Omnyang ini, diantaranya adalah Omnyang Jimbe, Omnyang Tagih, Omnyang Tambah Beras, Omnyang Cungpet, Omnyang Darah, dan Omnyang Keranadah. Untuk Omnyang Keranadah, bagian gandik berbentuk kera kembar, bukan putut kembar. Konon, pusaka yang satu ini termasuk kategori langka. Keris Omnyang versi buatan Empu Omnyang memiliki gonjo yang datar, tergolong gonjo wuwung. Keris Omnyang Jimbe dikenal memiliki tuah melindungi harta pemiliknya dan memudahkan menagih hutang. Bahkan, beberapa keris Omnyang Jimbe dapat dimanfaatkan sampai menarik dana gaib. Apakah setiap keris Omnyang sepuh semuanya dibuat oleh Empu Omnyang yang hidup di era Pajang? Jawabannya tentu tidak. Sekali lagi, hal tersebut merupakan salah persepsi yang sudah terlanjur beredar di kalangan masyarakat tentang keris berdapur putut kembar ini. Empu Omnyang sendiri merupakan anak dari Empu Supo atau sepuh dari zaman Majapahit. Ki Omnyang juga disebut Ki Tundung Kudus. Sebutan tersebut karena sewaktu mengabdi kepada Raja Pajang, ia diusir dari keraton gara-gara difitnah oleh rekannya Empu Cublak. Di Kudus, pembuat keris ini tidak lama. Kemudian, ia mengabdi ke kerajaan Mataram. Bahkan, ia diangkat menjadi pemimpin para empu dan diberi gelar Ki Supo Anom atau lebih kondang disebut Ki Enom. Karya Empu Omnyang banyak dipercaya masyarakat jika digunakan untuk mengkreditkan uang akan menguntungkan. Yang berhutang selalu akan risih karena diganggu oleh tuyul yang bercokol di dalam keris Omnyang itu. Keris Omnyang Jimbe adalah pusaka mistik yang di dalamnya terdapat kodam dari golongan Omnyang Jimbe. Kodam dari golongan Omnyang Jimbe dipercaya sebagai kodam yang memiliki kelebihan untuk memudahkan mendapatkan kekayaan, menarik simpati orang sehingga dagangannya menjadi laris, mempengaruhi hati lawan dalam bernegosiasi. Selain itu,
juga berfungsi untuk memudahkan melunasi hutang, meniadakan risiko kerugian atau kebangkrutan, membuka aura keberuntungan, mendapatkan kemampuan istimewa untuk menangkap setiap peluang usaha. Selain itu, membentuk pagar gaib yang berfungsi melindungi diri sendiri, keluarga kediaman, maupun bisnis dan tempat usaha dari berbagai hal yang tidak diinginkan, termasuk serangan fisik dan serangan gaib dalam segala wujud. Akan tetapi, segenap kepercayaan manfaat gaib tersebut tentu tidak akan terwujud tanpa campur tangan Tuhan semesta alam. Yang perlu kita tekankan bersama justru pada lestarinya tinggalan kuno negeri Pertiwi ini. Jangan sampai kekayaan Nusantara tercinta ini diakui negara lain, apalagi hingga musnah ditelan peradaban modernisasi. Demikian tadi deskripsi singkat mengenai keris Omnyang Jimbe. Semoga penjelasan singkat tadi bisa berguna dan bermanfaat. Serta jangan lupa dukungannya untuk klik tombol like pada video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih. Salam nguri-nguri budaya. Rahayu.